Shalom jemaat BCS dimanapun jemaat berada. Kita bersyukur bila pada hari ini kita boleh sama-sama berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan. 1 bulan boleh terlewati dan kita memulai dalam bulan yang baru di bulan Oktober ini di minggu yang pertama. Ada hal-hal baik bahkan juga mungkin hal-hal yang kurang baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Namun kita dapat melewati semuanya itu dengan pertolongan daripada Tuhan. Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah pada hari ini kami mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah kiranya pada kami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mau sama-sama datang menyembah Dia, Bapa yang menyertai setiap kita. Dialah Bapa yang adalah sumber kekuatan dan sumber penghiburan di setiap kami Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Menyembahmu
bersyukur kami punya Engkau Bapa yang selalu menyertai di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Engkau Bapa yang adalah sumber kekuatan dan sumber penghiburan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali datang untuk beribadah, menyembah-Mu, dan menikmati hadirat-Mu. Kami mau terus menyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu. Karena Engkaulah Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari umat pilihan Tuhan, kita mau sama-sama tinggikan Dia. Kita mau nyatakan kemuliaan dan kebesaran-Nya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, katakan Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Mari sama-sama katakan Dialah Raja. Mari umat Tuhan, kita mau sama-sama ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mau sama-sama datang dan nyatakan kerinduan kita. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu.
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, saya mengundang setiap kita boleh tundukkan kepala dan kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk segenap kasih dan kebaikan yang Tuhan masih berikan ke dalam kehidupan setiap kami hari demi hari. Yang menolong setiap kami ada sampai dengan saat ini. Di tengah-tengah tantangan kehidupan yang belum berubah, bahkan di dalam pemikiran kami, di dalam prediksi manusia, kondisinya semakin lama semakin sulit. Tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang berjanji menyertai setiap kami. Maka kami percaya akan janji itu. Engkau adalah Allah yang sempurna dan maha baik dan maha kuasa. Maka meskipun kami tidak sanggup melihat jalan yang ada di depan kami, tetapi kami percaya Engkau yang sudah ada di sana, Engkau lah yang juga akan memberikan penyertaan-Mu bagi setiap kami. Maka Tuhan, hari ini kami ingin kembali sama seperti anak datang kepada bapaknya. Kami datang dan menyerahkan diri kami supaya kami semakin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Biarlah ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Engkau boleh mencelikkan kami akan kebenaran-Mu. Dan kemudian firman itu boleh tertanam di dalam hati setiap kami. Yang kemudian menjadi kekuatan kami di dalam melalui hari demi hari kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Untuk boleh menjadi alat yang menyatakan segala kebenaran-Mu ya Tuhan. Dengar doa kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan berserah diri. Amin. Shalom rekan-rekan sekalian, saya sungguh bersyukur dan bersukacita meskipun di tengah-tengah segala kesulitan tetap bisa menyapa Bapak Ibu beribadah bersama-sama meskipun saat ini semuanya melalui tayangan secara online. Dan hari ini saya rindu mengajak setiap kita belajar tentang satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Surat Efesus pasal yang kelima ayat 15 hingga ayat yang ke-16. Saya mengundang setiap kita boleh mengambil Alkitab kita, membukanya baik Alkitab cetak ataupun Alkitab elektronik supaya kita terbiasa tetap membaca bagian firman Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Dan kalau sudah ditemukan, meskipun kita jarak jauh, tapi saya mau ajak kita membaca bersama-sama. Dengan suara yang jelas, ya, dengan suara keluar suara, bukan membaca di dalam hati. Yuk kita baca dua bagian firman Tuhan ini. 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan bagi setiap kita. Rekan-rekanku, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya ingin memulai perenungan kita dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira menurut Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, apa sih hal yang terpenting di dalam kehidupan setiap kita? Coba jawab jujur di dalam hati gitu ya. Kalau mungkin kita ibadah dengan keluarga bisa sharing nih. Mungkin kalau ada orang tua atau ada anak atau ada suami istri bisa saling sharing. Apa sih yang terpenting bagi kehidupan kita? Dugaan saya ada orang yang kemudian akan menjawab uang. Uang itu adalah hal yang penting. Apalagi di tengah-tengah resesi yang sedang terjadi. Apalagi di tengah-tengah segala kesulitan ekonomi yang kita sedang jalani. Maka tanpa uang kita sulit untuk kemudian melanjutkan proses kehidupan ini. Tetapi saya percaya mungkin jemaat-jemaat Tuhan sangat jarang akan menjawab uang. Meskipun mungkin dalam hati berkata, iya sih uang gitu ya. Tapi kalau sharing rasanya kok jarang ya menyebutkan uang. Mungkin sebagian akan berkata, ya sepenting-pentingnya uang, ada hal yang jauh lebih penting, yaitu keluarga. Punya uang itu akan membuat kita bahagia. Tetapi punya keluarga akan kita merasa seolah-olah memiliki segala sesuatunya. Tidak punya uang itu memang menderita. Tetapi tidak punya keluarga, dalam arti tidak punya keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lain, hidup ini akan rasanya merana, menjadi cicipan neraka. Maka keluarga
Mungkin sebagian berkata keluarga itu adalah hal yang terpenting. Tetapi di tengah-tengah pandemi ini mungkin ada orang yang akan berkata yang paling penting itu kesehatan. Punya uang gak sehat juga gak bisa apa-apa. Bukankah pandemi ini mengajarkan kita kebenaran hal ini? Kalau zaman dahulu misalnya ada masalah di satu negara, bagi orang-orang yang punya uang, mereka akan dengan mudah bisa kemudian pergi ke tempat lain. Mengungsi sementara sampai kondisi dengan lebih baik. Tetapi di tengah-tengah pandemi ini, meskipun kita punya uang, kita bisa pergi kemanapun. Tetapi bukankah kita tidak bisa memastikan bahwa kita akan bisa terelak dari pandemi COVID-19 ini? Kalau kita punya kesehatan, maka kita akan bahagia. Tetapi kalau kita tidak punya kesehatan, meskipun ada keluarga, apalagi orang-orang yang terpapar COVID-19, mereka harus mengalami isolasi diri. Keluarga ada, mereka tetap hadir. Mereka berusaha memperhatikan kita. Tetapi bukankah kondisi kesehatan yang menurun karena COVID-19 ini menyebabkan perjumpaan itu perlu dibatasi? Bukankah keluarga yang ada tetap sulit untuk kemudian menjumpai orang-orang yang kena COVID tersebut? Sehingga bisa jadi di zaman sekarang kita berkata keluargalah yang terpenting. Tetapi kalau boleh saya usulkan, bukankah yang paling penting adalah yaitu kita itu bisa menentukan, memiliki dan mengelola segala sesuatu yang berharga. Saya percaya uang itu berharga, keluarga itu berharga, demikian juga kesehatan juga berharga. Sesuatu yang paling penting adalah ketika kita sanggup memiliki semua hal tersebut dan bisa mengelolanya sehingga bisa menghasilkan kehidupan yang benar, tepat, dan sempurna. Atau dengan kata lain, seseorang yang bahagia dan sesuatu hal yang paling penting di dalam kehidupan tersebut adalah ketika orang tersebut memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Definisinya seperti yang tampil di dalam layar, keterampilan. Kebijaksanaan bukan sekedar pengetahuan, tetapi sebuah kemampuan yang digunakan terus-menerus untuk menentukan apa yang benar, yang tepat, dan yang sempurna. Yang benar berarti membedakan antara yang salah dan yang baik dengan yang benar. Yang buruk dengan yang baik. Seseorang yang bijaksana adalah seorang yang bisa tahu dan kemudian bisa mengarahkan hidupnya untuk kemudian memilih pilihan-pilihan yang benar dan baik. Tetapi bukankah kita mengetahui pilihan di dalam hidup ini bukan cuma ada benar, salah, baik, dan buruk. Kadang-kadang kita perlu memilih di antara pilihan-pilihan yang sama-sama benar, di antara pilihan yang sama-sama baik. Maka di bagian yang kedua saya tuliskan, kita perlu bisa punya keterampilan untuk menentukan yang tepat. Di antara semua yang ada, semua yang baik, semua yang benar, manakah yang perlu saat ini bagi kehidupan saya? Itu pilihan yang tepat. Tetapi bukan cuma yang tepat, kita perlu keterampilan untuk bisa membuat hidup ini sempurna. Mungkin sebagian akan berkata, mana bisa sih Pak sempurna? Kita ini kan penuh dengan kekurangan, cacat celah. Tentu saya paham akan hal tersebut. Tetapi yang saya maksudkan sempurna di sini adalah sesuatu hal yang kita itu miliki, sesuatu hal yang kemudian kita itu dapatkan, sesuatu hal yang kemudian kita pilih, dan kita tidak pernah menyesal akan hal tersebut. Itu yang sempurna. Bukankah di dalam hidup ini ada banyak hal yang kita itu sesali. Tetapi orang yang bijaksana adalah orang yang bisa menentukan, berusaha mendapatkan, menghidupi pilihan-pilihan. Yang kalau ditanya kepada dia, kira-kira kalau hidupmu diputar ulang, pilihan apa yang akan kamu ambil? Dan orang tersebut akan menjawab, pilihan yang sama. Kalau di dalam hidup ini kita bisa berkata, kalau aku punya kesempatan mengulang hidupku,
Aku akan tetap memilih keputusan A, B, C, D. Berarti saya mau katakan itulah pilihan yang sempurna. Kebijaksanaan adalah keterampilan untuk bisa mendapatkan dan mengelola semua hal tersebut. Dan hal itulah yang sebenarnya juga diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam bagian firman Tuhan ini. Di ayat ke-15 kalau kita perhatikan, Paulus berkata, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di dalam beberapa terjemahan diterjemahkan bahwa janganlah seperti orang yang tidak bijaksana, tetapi jadilah orang yang bijaksana. Dan sebenarnya terjemahan itu tepat karena memang itulah yang dituliskan di dalam bahasa Yunaninya. Kata bebal dan kata arif ini menggunakan akar kata yang sama, cuman yang satu dinegasikan. Orang yang bebal dalam bahasa Yunani adalah asophoi. Orang yang arif adalah sophoi. Dua-duanya berasal dari kata sophia, yang artinya adalah kebijaksanaan. Dan ketika kita mencoba meneliti kata ini lebih lanjut, kata ini seringkali dikenakan dan dipakai untuk seseorang yang disebut filsuf. Atau orang-orang yang sering berfilsafat. Nah mungkin mendengar kata filsafat, sebagian kita berkata, waduh Pak, itu pelajaran kalau boleh di skip aja deh Pak ya. Rasanya kok sulit sekali, dengernya rasanya sudah, begitu mengerikan. Saya pernah satu kali mengurus sesuatu di bank, karena urusan dari kantor, dari kampus, saya ke bank tersebut dan kemudian mencoba menyelesaikannya dengan customer service-nya. Lalu kemudian karena dia melihat saya pakai name tag kantor, lalu dia tanya, Bapak dosen ya? Lalu saya jawab, oh iya saya dosen. Bapak dosen apa? Lalu saya jawab, saya dosen filsafat agama. Yang diperhatikan bukan agamanya, yang dia perhatikan filsafatnya. Begitu dengar kata filsafat agama, langsung dia, wah Bapak orang pinter ya. Oh, memang tujuannya itu saya nyebut filsafatnya ya, supaya dianggap pinter gitu ya. Oh yang katakan, oh iya belajarlah, kita semua belajar. Wah filsafat itu sulit Pak. Saya dulu pernah belajar waktu kuliah dikit-dikit. Sulit sekali tentang filsafat tersebut. Memang sih banyak orang berpikir bahwa filsafat itu suatu pelajaran yang menyulitkan. Tetapi menarik sekali, ada satu buku yang baru saja di launch oleh penerbit KPG, salah satu bagian dari Gramedia. Bukunya disebut adalah Filokomik. Di dalam buku tersebut berusaha menjelaskan filsafat melalui komik, dan di bagian awalnya diberikan definisi demikian. Berfilsafat artinya belajar bertanya, keluar dari jalan biasa yang tersedia, mau mempertanyakan ide yang dianggap benar begitu saja. Maka sebenarnya belajar filsafat bukanlah sesuatu hal yang sulit. Belajar filsafat adalah belajar yang kita bisa lakukan sehari-hari. Belajar untuk banyak bertanya. Belajar untuk kemudian sedikit lebih lambat memikirkan ulang segala sesuatu yang mungkin kita anggap biasa-biasa saja. Itulah seorang yang bijaksana, yang dimulai dengan mau belajar memikirkan dengan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kalau ada di antara kita berkata, ya tetap bagaimanapun sulit, maka saya mau katakan, iya, tetapi kesulitan ini layak untuk diperjuangkan. Saya ulangi ya, sulit tidak? Iya, tetapi layak untuk diperjuangkan. Nah, saya mengajak kita memperhatikan tampilan slide. Di dalam slide sudah ditampilkan ada sebuah gambar, yaitu sebuah bola benang yang kusut. Sebenarnya nggak terlalu kusut sih ya, tapi lumayanlah untuk menggambarkan. Kita pernah bukan berjumpa dengan bola benang yang kusut. Kemudian kalau diminta, tolong dong benang ini diurai, lalu disusun ulang dengan rapi. Maka benang yang sudah kusut ketika mau diurai itu bukan suatu hal yang mudah, bukan? Apa yang perlu kita lakukan untuk mengurai benang tersebut? Caranya pasti kita mencari salah satu benang yang sudah keluar, salah satu bagian akhir pangkalnya benang itu. Lalu apa yang kita lakukan? Ada dua jalan. Jalan yang pertama, jalan yang saya sebut jalan simple. Gimana? Begitu menemukan,
tarik saja, terus tarik. Bisa nggak? Oh, saya percaya bisa. Kenapa kok Bapak tahu bisa? Karena saya pernah coba. Bisa. Saya tarik terus. Kadang-kadang yang dikit enggak apa-apa. Jangan berhenti. Tambah kekuatannya. Tarik lagi. Ini jalan yang simple. Jalan yang simple adalah jalan menggambarkan kehidupan kita yang seringkali kita juga melalui dengan cara yang simple. Gimana sih hidup ini? Sudah, nggak usah banyak pikir, jalani aja. Sudah, nggak usah banyak berpikir, nggak usah banyak bertanya, ngalir saja. Bisa nggak? Bisa. Tetapi layaknya benang kusut yang ditarik di satu titik nanti, maka kekusutan itu akan mengunci menjadi satu bagian yang sulit dan bahkan tidak bisa ditarik lagi. Dan apa yang terjadi biasanya di dalam kondisi seperti itu? Mau tidak mau, cara paling mudah berikutnya adalah potong, digunting. Maka kalau kita itu menjalani kehidupan dengan model hidup yang simpel, memang sih kelihatannya awalnya itu mudah, tetapi kita akan mencapai di satu titik nanti. Ada fase-fase kehidupan kita di mana kita itu akan bergumul dan kita tidak tahu bagaimana cara untuk lepas. Dan seringkali di dalam kondisi seperti itu yang terjadi kita mengambil jalan pintas. Tetapi ada jalan kedua, jalan yang mungkin bagi orang lebih rumit, tapi bagi saya itu adalah jalan kebijaksanaan. Bagaimana caranya? Ketika kita menemukan satu ujungnya, lalu kita coba pelan-pelan cari ini masuk kemana ya? Oh, dimasukkan, dikeluarkan lagi, dipikir lagi, dicari lagi. Kalau salah dikembalikan lagi, terus kita cari. Di awal memang sulit. Di awal memang memakan waktu yang panjang. Tetapi ketika kita terus-menerus melakukannya, belajar, terus mengurai dengan rapi dan berpikir, maka hidup ini semakin lama akan semakin lancar, bukan semakin sulit. Dan lama-lama benang itu akan terurai dengan utuh tanpa perlu diputus. Dan itulah kehidupan yang sebenarnya bijaksana. Kehidupan di mana kita betul-betul memikirkan secara serius. Kita betul-betul bergumul secara serius. Kemudian kita menentukan segala sesuatu bukan asal-asalan. Bukan mengikuti apa kata banyak orang. Tapi kita bergumul apa yang benar, apa yang tepat, dan apa yang sempurna. Sehingga pada waktu itulah hidup ini akan menjadi kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia. Maka bagaimana untuk kita itu bisa bijaksana? Apa sih ujian untuk seseorang itu bisa menjadi bijaksana? Salah satu ujiannya untuk kita bisa belajar menjadi bijaksana adalah belajar mengelola waktu. Kita perlu belajar mengelola waktu. Kenapa waktu itu menjadi salah satu bentuk ujian untuk kita bisa menjadi bijaksana? Karena hal ini, waktu adalah sesuatu yang dimiliki oleh semua orang. Tetapi bukan cuma itu keunikannya. Apa yang dimiliki semua orang ini adalah dimiliki di dalam keterbatasan. Tidak ada orang yang tidak punya batasan waktu hidupnya. Baik waktu durasi umur ataupun waktu setiap kesehariannya. Tetapi yang paling penting, keputusan hidup yang kita ambil di dalam waktu yang terbatas. Itu berdampak dalam kehidupan di waktu yang tak terbatas kelak. Sehingga ketika kita itu bisa belajar mengelola waktu kehidupan kita, maka pada waktu itulah kita belajar bijaksana. Karena kita mempunyai dalam keterbatasan, tapi bukan cuma serba terbatas. Yang terbatas ini menentukan secara serius bagaimana kehidupan kita kelak. Yang terbatas menentukan nanti yang tidak terbatas. Sehingga pilihan yang salah bukan cuma berdampak saat ini, tapi juga berdampak sampai kekekalan. Sehingga pembelajaran inilah yang menjadikan hidup kita bijaksana. Pertanyaannya, bagaimana kita mengelola waktu kehidupan kita?
Kita belajar dari apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Ada dua hal yang saya ingin ajak kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kita belajar untuk menggunakan waktu adalah dengan mengenali kesempatan. Kita perlu belajar mengenali kesempatan. Bagaimana sih? Apa sih yang dimaksudkan mengenali kesempatan ini? Nah, saya ingin memulai dengan ilustrasi dulu. Harapannya dengan ilustrasi kita sudah kira-kira menangkap garis besarnya apa yang mau dibicarakan dalam poin ini. Sejak pandemi, saya dan sekeluarga jarang sekali untuk keluar. Ingin itu bisa jalan-jalan lagi. Ingin bisa kembali ke gereja dan beribadah seperti biasanya. Ingin anak-anak saya pengen ke sekolah seperti biasanya. Dan saya ingin ke kantor menjalankan aktivitas juga seperti biasanya. Tetapi kondisi yang ada tidak memungkinkan. Di awal-awal kita ketat, gak pernah keluar sama sekali. Kalau belanja, wah itulah giliran semua pakai online ya. Yang namanya depannya S, yang namanya depannya T itu jadi langganan. Sorry gak bisa sebut karena tidak disponsori oleh merek tersebut ya. Jadi pasti tahulah maksudnya apa. Semua kita belanja dengan cara-cara yang tidak lagi biasa dan lumrah. Sampai satu titik kami ini bosan. Dan kemudian saya pikir-pikir kalau keluar, naik mobil dan hanya di dalam mobil saja, bukankah sebenarnya cukup aman? Betul ya? Kecuali kita itu turun berinteraksi dengan banyak orang, maka bisa jadi kondisinya tidak nyaman dan itu membahayakan. Maka saya putuskan mengajak keluarga saya, yuk kita naik mobil keliling kota Surabaya. Hari pertama keliling, keluar rumah pertama kali, begitu keluar dari halaman rumah, maka kemudian anak-anak saya termasuk istri saya mulai melihat sekelilingnya berkata, wah sekarang jadi begini ya. Mulai jalan-jalan yang sebenarnya biasa untuk dilalui. Mulai merhatikan, oh sekarang begini ya. Semua detil-detil itu menjadi berharga. Itulah yang sebenarnya dikatakan mengenali kesempatan. Seringkali kita yang hidup ini selalu rush, terburu-buru dengan waktu. Kita itu tidak bisa mengamati bahwa ada begitu banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita itu hidup terus menerus, lari, berkejar-kejaran dengan waktu, ada banyak hal yang kemudian hilang dan tidak terperhatikan. Dan di dalam bagian firman Tuhan Paulus berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Yang menarik kata hidup di dalam bagian ini, memiliki arti, kata itu tersebut memiliki arti harafiahnya adalah berjalan. Saya lebih suka kalau diterjemahkan bagaimana kamu menjalani kehidupan. Bedanya apa? Kalau hidup kesannya itu goal akhir. Banyak orang orientasi hidup cuma pada goalnya. Mau kemana? Saya mau pergi ke gereja. Maka yang diperhatikan apa? Pokoknya sampai di gereja. Tetapi prosesnya tidak diperhatikan. Sementara Paulus berkata, perhatikanlah bagaimana kamu menjalani kehidupan ini. Berarti yang ditekankan adalah proses dan bukan sekedar hasil akhir. Apalagi dilanjutkan, pergunakanlah waktu yang ada. Dan kata waktu itu bukan artinya adalah waktu 1 jam, 2 jam. Tetapi pergunakanlah setiap kesempatan. Menggunakan kata kairos, bukan sekedar kronos. Sehingga kalau kita gabungkan, maka bukankah kita akan mendapati satu kebenaran. Yaitu kita ini diajak untuk kemudian memperhatikan dengan detail seluruh perjalanan kita. Supaya apa? Supaya di dalam setiap langkah kita, begitu kita melangkah, kita mengamati dengan serius. Ini ada kesempatan apa? Ini ada waktunya apa yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya kerjakan dan untuk saya lakukan. Itulah seseorang yang belajar untuk mengenali kesempatan. Dia memperhatikan setiap bagian kecil dan mencari apa yang Tuhan rindu kerjakan melalui diri saya. Apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan dan lakukan di dalam setiap langkah dan setiap tahap. Ketika kita belajar untuk kemudian memperhatikan hal tersebut, maka saya percaya
pilihan-pilihan kita akan menjadi pilihan-pilihan yang benar, pilihan yang tepat, dan pilihan yang sempurna. Dan kalau ditanya gimana ya caranya supaya kita itu di dalam setiap momen kehidupan kita, di dalam setiap langkah derap kehidupan kita itu kemudian bisa memikirkan dan mencari kesempatan-kesempatan apa yang ada di dalam bagian tersebut. Saya mengajak kita belajar tentang satu hal, yaitu belajar untuk senantiasa merenungkan why, bukan sekedar how. Belajar merenungkan why. Seringkali kita itu orientasi kita suka how. Ya apa sih? So what gitu loh. Termasuk kalau kita baca Alkitab bukan? Kalau dibaca Alkitab, ketika kita baca Alkitab, mohon tanya ya. Waktu kita baca Alkitab yang seringkali kita pikirkan apa sih? Apa yang Tuhan ingin saya kerjakan? How? Apa? Lalu bagaimana caranya? Dengar khotbah bukankah juga sama seperti itu? Bagaimana ya caranya ya? Pengennya cepat dan praktis. Saya tidak mengatakan orang yang berpikir how itu adalah orang yang salah. Orang yang berpikir how itu adalah orang yang tidak tepat. Enggak. Saya percaya kita perlu memikirkan bagaimana supaya segala sesuatu itu bisa kita lakukan dengan baik. Tetapi jauh sebelum itu, kita perlu berpikir why. Kenapa? Kenapa saya perlu melakukan hal ini? Kenapa saya perlu kemudian mengerjakan semua hal ini? Ketika hidup itu sudah terbiasa bergulir dengan rutin, sesuatu makna yang ada, yang menjadi esensi di dalamnya seringkali hilang. Dan ketika esensi itu hilang, maka banyak dampak yang bisa dirasakan. Ketika keluarga, orang yang membina relasi keluarga sudah lagi tidak mengerti dan tidak lagi menghayati esensi kenapa aku berkeluarga, kenapa aku mau bersama dengan kamu, kenapa aku menikah dengan kamu, dan kenapa kita mau hidup bersama-sama. Karena rutinitas tidak lagi pernah memikirkan dan merenungkan hal itu. Nggak heran bukan? Cerita-cerita mengatakan di tengah-tengah pandemi di mana orang dikumpulkan dalam satu keluarga yang harusnya bisa merekatkan, justru meretakkan. Karena apa? Orang tidak lagi ingat esensi yang harusnya mereka kerjakan di dalam berkeluarga. Demikian juga ketika kita terus-menerus beribadah, apalagi kalau dulu kita ibadah di gereja, kita beralasan bosan, gereja gitu-gitu saja. Sekarang begitu ganti gerejanya menjadi online, orang mulai mencoba tertarik, wah seru juga ya, sekarang ibadah langsung dari YouTube, enak, dulu gak pernah terbayangkan seperti ini. Tapi lama-lama bukankah juga membosankan? Dan orang bisa berkata, aduh kapan sih kita bisa ketemu lagi? Kebosanan-kebosanan itu terjadi sebenarnya menjadi sebuah indikasi kita kehilangan esensi sesungguhnya dari ibadah. Maka penting untuk kita itu sebelum melakukan segala sesuatu, mari kita belajar berdiam sejenak, melambatkan langkah hidup kita, berdiam dan bertanya, why? Kenapa saya harus melakukan hal ini? Kenapa? Kenapa? Dan tahukah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kenapa Tuhan memberikan penderitaan? Kenapa Tuhan mengizinkan, lebih tepatnya mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita? Alasannya satu, setiap kali kita menerima penderitaan, pertanyaan pertama yang muncul, why? Kalau kita menerima keuntungan, kita menerima hoki, kita menerima berkat, pertanyaan pertama yang keluar adalah, how? Gimana cara menghabiskan? How? Gimana cara memakainya? Tetapi begitu penderitaan datang, hal pertama yang muncul dalam benak kita, why? Dan pada waktu itulah kita sedang dididik menjadi orang yang bijaksana. Maka mari kita belajar untuk kemudian mengelola waktu kehidupan kita dengan mengenali setiap kesempatan. Bertanyalah why untuk kita mengetahui esensinya. Tetapi yang kedua, menjadi bijaksana mengelola waktu, yaitu berbicara tentang menebus kesempatan.
Saya sengaja memilih kata menebus karena sebenarnya itulah terjemahan yang tepat untuk bagian firman Tuhan yang berkata, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kata yang digunakan untuk pergunakan artinya adalah menebus. Apa artinya menebus? Kata ini di dalam bahasa aslinya merupakan kata yang seringkali digunakan dalam perdagangan. Menebus artinya membeli secara penuh. Kalau mau dikomparasikan, ini bukan beli dengan program cicilan. 0% kah? 12-24 per bulan kah? Bukan. Tapi bayar penuh dan lunas. Sehingga ketika kita melakukan bayar penuh dan lunas, pada waktu itulah segala sesuatu langsung menjadi bagian kita. Kita berkuasa penuh. Dan pada waktu kita menebus juga ada satu unsur. Ada yang disebut bayar harga. Kalau cicilan kan terasa ringan. Betul ya? Cicilan kan terasa mudah. Kita tidak perlu sekuat tenaga, apa yang kita miliki sekarang, yang ada pada kita, kita masih bisa bagi-bagi. Sebagian kita taruh di sana, itu cicilan. Kita nggak bayar harga. Tetapi yang dituntut dalam bagian firman Tuhan ini adalah tebus. Bayar penuh. Artinya apa? Bayar harga secara totalitas. Firman Tuhan mengatakan karena hari-hari ini adalah jahat. Dibandingkan dengan situasi dunia yang jatuh, dunia yang rusak, apalagi dunia di mana setan dan iblis terus-menerus bekerja dengan giat dan semangat. Setan dan iblis tidak pernah kerja cicilan. Setan dan iblis tidak pernah kerja, aduh hari ini kok capek ya, besok aja saya mengganggu manusia, besok sajalah saya mempengaruhi lagi pikiran manusia. Enggak, mereka bekerja terus-menerus. Maka bukankah Petrus berkata, awas, iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum terus menerus. Bisa bayangkan enggak kalau kita sebagai orang yang kemudian diutus Tuhan untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Kita kerjanya cicilan. Sebentar kita kerja, sebentar enggak kerja. Sebentar kita lakukan hal yang baik, sebentar kita enggak mengerjakan apa-apa. Maka bukankah pada waktu hal itu terjadi, maka pada waktu itulah hidup kita, kekristenan tidak akan membuahkan dampak apapun. Kekristenan tidak akan menghasilkan apapun. Hidup orang-orang percaya meskipun senantiasa di dalam anugerah Tuhan, meskipun senantiasa di dalam kasih Tuhan, tetapi tidak menghasilkan dampak apapun di dalam kehidupan ini. Maka firman Tuhan katakan, tebus setiap kesempatan. Tadi proses berjalan, di mana kita melihat setiap kesempatan demi kesempatan. Pada waktu kita melihat, bukan cuma sekedar melihat, tapi kita diminta untuk melakukan yang terbaik. Bahkan kalaupun kita harus bayar harga, kita berikan segala sesuatunya. Supaya hidup kita menjadi terang. Bukankah LAI memberikan judul tersebut untuk Efesus pasal 5. Hidup menjadi terang bagi sekelilingnya. Bukankah itu juga yang Yesus Kristus kerjakan di dalam kehidupan kita? Yesus bayar penuh harganya, keselamatan kita. Yesus gak pakai program cicilan. Saya cicil ya, sekarang di atas kayu salib mati itu cuma nanggung 50% DP-nya. Nanti kalian lunasi sendiri-sendiri. Semoga lunas sebelum waktunya tiba. Nanti kalau belum lunas sebelum waktunya tiba, sorry, berarti nanti numpang dulu di neraka sebentar. Nanti kalau sudah cicilannya lunas, baru boleh masuk ke surga. No. Yesus kerjakan total. Dia totalitas di dalam melakukannya. Dia datang ke dalam dunia. Dia menyerahkan hidupnya. Dia mengerjakan begitu rupa sampai dia mati di atas kayu salib. Menanggung dosa manusia. Menyerahkan nyawa. Maka bukankah gambaran menyerahkan nyawa mati itu merupakan sebuah gambaran totalitas kehidupan. Yesus mengerjakan dan memakai setiap kesempatan untuk kemudian hidupnya itu boleh menjadi dampak, boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan bukankah hal itu yang kita nikmati sekarang? Hidup yang kita rasakan sekarang, hidup di dalam anugerah Tuhan. Karena kita sudah ditebus dan dijadikan anak-anak Allah. Yang artinya kita punya privilege khusus, hidup bersekutu dengan Allah.
Bukankah semua itu kita bisa dapatkan karena totalitas hidup yang Yesus serahkan bagi setiap kita. Sehingga di dalam kondisi itulah kita dipanggil untuk hidup seperti Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah meneladankan bagi setiap kita. Memberikan, rela bayar harga, meskipun kita harus menanggung kerugian. Dan mungkin kita akan berkata, hidup yang seperti itu masa menyenangkan? Hidup yang seperti itu masa membahagiakan? Bukankah hidup yang seperti itu kita ini bakal rugi? Kalau kita punya yang baik, kita bukankah selama ini pingin terus pegang sesuatu yang baik itu? Sekarang kalau kita punya sesuatu yang baik dan kemudian kita harus diajar untuk kemudian berbagi, memberikan yang terbaik, maka bukankah kita harus share yang terbaik ini dengan orang lain? Maka bukankah itu yang juga Yesus ajarkan? Hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu. Hukum yang sama dengan itu yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau engkau punya apa yang baik untuk dirimu dan kau tahu itu juga baik untuk orang lain, firman Tuhan katakan, berbagilah, berikanlah. Rugi dong, gak menyenangkan dong. Justru firman Tuhan katakan, orang yang hidupnya berbagi, orang yang hidupnya bersedia bayar harga untuk orang lain, hidupnya tidak pernah berkekurangan. Inilah yang dituliskan paradoks kasih. Semakin memberi, kita semakin berkelimpahan. Semakin memberi, kita semakin berkelimpahan. Kenapa bisa demikian? Saya akan jelaskan dengan ilustrasi demikian. Kalau gadget saya ini merupakan anggap saja sebuah gambaran yang baik dan terbaik dalam hidup saya. Maka pada umumnya orang tuh pingin kan pegang terus. Kalau ada orang lain butuh kita katakan, enggak, ini terbaik buat saya. Ya saya pingin dong hidup yang baik. Kita terus pegang dan pegang. Tapi ketika kita belajar, ada orang membutuhkan. Lalu kemudian kita sadar ini yang terbaik dan orang juga membutuhkan. Lalu kita beri kepada orang tersebut. Maka seolah-olah kita sudah gak punya apa-apa. Seolah-olah kita gak pegang apa-apa. Dan pada waktu kita tidak pegang apa-apa, perhatian kita baru kemudian tertuju kepada yang lain dan kita cari yang lain, bukan? Dan pada waktu itulah kita sadar, kasih yang Tuhan beri bukan cuma ini. Kasih yang Tuhan beri ada jauh lebih besar, meliputi kehidupan kita. Selama ini memang kita nggak sadar karena kita terlalu terfokus kepada apa yang kita anggap baik, yang kita pegang terus. Tetapi ketika kita belajar memberi dan kita sudah punya apa-apa dan kita mau mencari pegangan yang lain, kita baru sadar hidup kita ada di dalam lingkungan anugerah Allah yang demikian luas, demikian besar. Maka Paulus berkata, oh demikian lebar, tinggi dan dalam kasih Allah. Artinya apa? Apapun yang kita berikan kepada orang, tidak pernah menghabiskan kasih yang sudah dan terus menerus akan dilimpahkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Saya ulangi, apapun yang kita beri, yang kita lakukan bagi orang lain, tidak pernah menghabiskan anugerah Allah yang dilimpahkan secara luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga di pada waktu kita belajar memberi kasih, kita baru menyadari berapa besar anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan setiap kita. Hari ini kalau kita merasa anugerah Tuhan kok jarang ya, anugerah Tuhan kok sedikit ya, ya segini-segini aja. Dugaan saya, kita terlalu terfokus apa yang kita pegang. Kita terlalu terfokus pada apa yang kita ada di tangan kita. Belajarlah melepaskan itu. Belajarlah memberikan yang baik itu. Dan melihatlah ketika kita melepas dan kita rindu kita mendapatkan hal yang lain, kita baru mengalihkan mata kita mencari yang lain. Kita akan merasakan dan mendapatkan
anugerah Tuhan sudah dilimpahkan begitu besar. Kita tidak akan kekurangan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita menjadi orang yang bijaksana. Kelola waktu baik-baik. Pergunakanlah setiap kesempatan. Jalanilah, kenalilah kesempatan yang ada. Dan setelah kita mengenali kesempatan, tebuslah kesempatan itu. Berikanlah diri kita untuk kemudian melakukan seluruh panggilan Tuhan, pekerjaan baik di dalam kehidupan kita. Dan biarlah anugerah Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang berlimpah, yang sudah dicurahkan bagi setiap kita, kita sadari dan kita semakin bersyukur kepada Dia. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami belajar menjadi bijaksana. Ajarlah kami mengenali setiap kesempatan demi kesempatan di dalam perjalanan kehidupan kami. Berjumpa dengan siapa, memiliki pekerjaan apa, melakukan hal apapun, kami coba melihat dan mengenali kesempatan apa yang Tuhan mau kami pakai di dalamnya. Dan setelah kami mengenali, kuat dan mampukan kami untuk kami menebus kesempatan tersebut. Kami bukan cuma melakukan yang kami bisa, tapi kami berjuang memberikan yang terbaik. Bahkan kalaupun kami harus menyerahkan segala sesuatunya, kami rela bayar harga. Meskipun mungkin ada kekhawatiran, ketakutan, tapi ajar kami Tuhan percaya, ketika kami melepaskan, maka pada waktu itulah kami akan mendapatkan yang lain. Waktu kami melepaskan, kami baru diajak untuk menyadari anugerah-anugerah lain yang Tuhan sudah berikan jauh sebelumnya di dalam kehidupan kami. Dan dari pengalaman-pengalaman itulah kami semakin diyakinkan Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah yang memelihara hidup kami. Dengar doa kami, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Di akhir ibadah ini, kita mau sama-sama menyatakan bahwa dalam menjalani hari-hari ke depan yang dianugerahkannya bagi kita, kita mau ingat satu, bahwa dialah satu-satunya yang akan kita andalkan, karena dialah sumber penghiburan dan sumber kedamaian. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
Benar Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya yang bisa kami andalkan. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang bisa kami percaya. Dalam keadaan apapun Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang ada, yang berjalan bersama-sama dengan kami. Biarlah kami boleh mengingat bahwa kami memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang menjadi satu pengharapan dalam keadaan apapun. Tuhan, pada hari ini kami berdoa, kami memohon biarlah Tuhan boleh memberikan setiap kami hikmat, untuk kami boleh menangkap, untuk kami boleh mengenal, untuk kami boleh menjalani setiap kesempatan demi kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh memampukan setiap kami, agar kami boleh menjalani kesempatan-kesempatan yang boleh Tuhan berikan, untuk berdampak, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Biarlah kehidupan kami yang kami jalani boleh memuliakan nama Tuhan. Orang-orang yang boleh melihat kami, boleh melihat Engkau, dan boleh memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, kami pada hari juga terus berdoa untuk bangsa kami, secara khusus untuk penanganan COVID di negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau boleh terus berbelas kasihan kepada bangsa kami Tuhan. Untuk setiap pemerintah, untuk pemerintah yang ada di pusat maupun di daerah, penanganan yang dilakukan oleh pemerintah kami, biarlah Tuhan yang boleh memberkati, biarlah Tuhan yang boleh membuat agar angka COVID, orang-orang yang terkena COVID boleh semakin turun Tuhan, dan angka orang-orang yang sembuh boleh semakin banyak. Kami berdoa untuk vaksin Tuhan, biarlah segala upaya yang boleh dilakukan oleh bangsa kami untuk boleh menyebarluaskan, untuk boleh menguji vaksin ini, biarlah Tuhan yang boleh memberikan hikmat kepada setiap orang-orang yang menangani. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saat ini bagi perekonomian bangsa kami, untuk segala usaha dari anak-anak Tuhan, apapun yang mereka lakukan saat ini Tuhan, usaha yang mereka lakukan, biarlah Tuhan Kau boleh memberkati setiap usaha-usaha anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa di saat-saat yang tidak menentu ini, Engkau boleh menunjukkan kasih setia Tuhan, Engkau boleh menunjukkan penyertaan Tuhan, Engkau boleh menunjukkan kasih setia Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu. Dan untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan, Tuhan kami berdoa untuk setiap mereka. Biarlah Engkau yang boleh menguatkan, Engkau yang boleh memeluk mereka dengan kasih Tuhan. Biarlah mereka boleh merasakan Engkau hadir dan berjalan bersama-sama mereka di tengah segala pergumulan ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah hidup kami juga boleh memberkati sesama kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur bila pada hari ini kami boleh beribadah dan Kau boleh menyertai ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan segala pujian kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mengundang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian dan hormat kita kepada Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Saudara, mari kita arahkan hati kita ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah dan pengampunan dari Yesus Kristus, damai sejahtera dan tuntunan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan sertai. Shalom Jemaat BCS Surabaya dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersyukur karena kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Oktober. Ada banyak hal yang mungkin sudah terjadi dalam kehidupan kita, tapi biarlah lewat ibadah di hari Minggu pertama di bulan Oktober ini, setiap kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kita boleh dikuatkan kembali. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bagi setiap kita. Yang pertama yaitu tentang BCS Connect. Kita akan sama-sama berkumpul secara online di BCS Connect setiap hari Kamis jam 7.30 malam. Di sana kita akan berbagi bersama, kita akan berinteraksi bersama, dan harapan kami saudara-saudara semua Jemaat BCS Surabaya bisa ikut terlibat di dalamnya. Saudara-saudara juga bisa turut serta di dalam digital ministry yang ada di gereja kita, khususnya bagi saudara-saudara yang memang dikaruniakan Tuhan talenta di bidang tersebut. Mari saudara-saudara, bergabunglah bersama-sama dengan kami untuk melayani Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Dan berikutnya saya ingin mengajak juga saudara-saudara untuk bisa bergabung di dalam Grow, kelompok-kelompok sel yang ada di gereja kita. Dan mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang masih bingung, oh saya pengen ikut Grow tapi Grow yang mana ya? Nah saudara bisa bertanya melalui WhatsApp BCS ataupun juga langsung ke hamba-hamba Tuhan di gereja kita. Yang terakhir saudara-saudara, kami juga terus membuka diri kami untuk dihubungi oleh saudara-saudara ketika saudara-saudara punya beban, pergumulan, hal-hal yang mungkin bisa dibagikan dengan kami hamba-hamba Tuhan yang melayani di BCS Surabaya, untuk kami boleh sama-sama doakan. Dan apabila saudara-saudara ada pergumulan yang penting, ada pergumulan yang begitu berat dan membutuhkan konseling, saudara juga bisa menghubungi Halo Konselor, satu bentuk pelayanan yang dilakukan oleh STT Saat Malang. Itu saja pengumuman untuk hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.